Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya host di program podcast alumni. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Eli ya Bu ya. Ya. Ibu Eli ini adalah wasit di Kota Dumai, banyak olahraga yang diminati sama beliau. Dan beliau juga alumni SMA PGRI ya Bu ya. Selamat datang Bu di podcast alumni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau boleh tahu kita nih bernostalgia ya Bu, perjalanan Ya. Ibu dari kecil sampai Ibu yang sekarang ya Bu ya. Ini Ibu dari kecil memang tinggal di Dumai Ibu? Ya, saya kelahiran Rengat. Lahirnya di Rengat? Ya. Dan memulai kehidupan kecil itu di Tambilahan. Tembilahan, ya. Daerah Indragiri Hilir ya. Jadi hijrah ke Kota Dumai itu umur 6 tahun. Jadi sekolah SD kita di SD Al Huda, bertepatan di Jalan Datuk Laksmana waktu itu. Di situ kita memulai kehidupan kita sebagai pelajar, memulai SD di situ. Luar biasa di situ, SD-nya bagus. Kebetulan di situ SD Islam. Al Huda ya. Jadi termasuk anak yang memiliki nilai-nilai bagus, yang setiap tahunnya mendapat rating 1 lah begitu. Jadi, juara Bu? Ya. Juara 1 terus? Ya. Jadi kehidupan kecil kita ini orang yang mungkin tidak beruntung seperti orang yang lainnya ya. Memiliki orang tua yang punya keterbatasan ekonomi begitu kan, tetapi dengan semangat kita baik dalam belajar maupun dalam bidang apapun yang kita geluti, alhamdulillah kita bisa membuat mungkin orang tua agak terangkat namanya dan membuat orang tua senang. Contohnya seperti di SD, kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memegang ranking 1 terus, sehingga di kelas 4 SD kita sudah mengajar adik tingkat kita yang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Diberi kepercayaan sama guru begitu. Maksudnya Ibu yang mengajar? Iya. Kalau misalnya guru itu berhalangan tidak masuk atau dia ada keperluan keluar, jadi Ibu yang minta tolong sama saya karena mungkin dia yakin saya bisa mengajar adik-adik di bawah saya, dan memang saya yakin saya bisa. Itu di kelas ya Bu ya, Ibu mengajar ya? Iya. Ramai ya Bu adik-adik kelas Ibu? Seperti biasanya guru mengajar berarti ya Bu? Justru adik-adik kelas itu sama dengan guru, dia mengerti apa yang saya ajar begitu. Mungkin begitu, itu pengaruh saya waktu kecil gitu. SD ya? Saya pun mungkin orangnya memang mempunyai prinsip dasar tidak tanggung-tanggung. Pada saat saya dipercaya, saya akan mengembangkan kepercayaan orang itu menjadi suatu hal yang memang membuat mereka senang. Gitu. Ibu bisa mendapat juara 1 terus, itu di rumah kegiatan Ibu belajar juga ya? Saya kalau belajar itu tidak mau terfokus. Misalnya di rumah harus belajar pegang buku, tidak. Sudah saya bilang tadi, saya mempunyai orang tua yang punya keterbatasan ekonomi. Jadi pada saat SD kelas 3 saya sudah bekerja. Pekerjaannya apa tuh Bu kalau boleh tahu? Kalau saya membantu, kebetulan saya mempunyai orang tua angkat waktu itu orang Cina ya. Orang Cina itu suka sama saya karena saya mungkin katanya cerdas, pintar gitu. Jadi saya diasuh, tetapi saya pulang ke rumah. Tapi kalau sudah pulang sekolah SD, saya ke rumah beliau untuk bantu mereka, beliau ngantar-ngantar baju. Mereka kebetulan membuat konveksi baju di rumah. Jadi saya naik sepeda kecil ngantarin baju-baju yang sudah dijahit beliau, saya ke rumah yang memesan baju sama beliau gitu. Mohon maaf, tapi itu digaji ya Bu ya? Waktu itu saya tidak pernah berpikir untuk digaji apa enggak. Yang penting mereka itu membuat saya lega gitu. Leganya begini, pada saat saya mempunyai kebutuhan, mereka memenuhi, itu saja. Itu yang saya pikirkan. Mungkin karena waktu itu kita masih kecil ya. Jadi ya itu tadi. Pada saat itu orang tua Ibu tahu Ibu ada orang tua angkat? Tahu? Oh iya. Ya kebetulan kalau saya manggilnya tante ya. Tante itu kawan baik mama. Itu saya manggil orang tua mama. Jadi memang
orang tua tahu, dan saya sangat bisa membatasi. Pada saat saya harus belajar, saya belajar. Pada saat saya harus menolong orang, saya menolong orang, begitu. Itu sampai malam nggak Bu ngantar-ngantar baju itu? Enggak, sampai kan pulang sekolah dari pagi sampai jam 1, jam 2, jam 3 saya datang ke sana. Nanti keperluan apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Kalau udah selesai saya pulang. Kadang dia punya usaha juga bikin kue, saya bantu apa yang bisa saya bantu, begitu. Begitu ya Bu ya? Ya, bukan seperti itu ya. Apa katanya itu? Kalau anak-anak yang udah bekerja dari kecil itu dieksploitasi, tidak. Itu tidak itu. Saya cuma dari kecil saya sudah berpikir bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang tidak membebani orang tua. Itu saja. Masih umur di SD. Itu udah kepikiran seperti itu ya Bu? Insya Allah begitu. Sampai sekarang masih akur Bu sama orang tua angkat Ibu? Oh, dia sudah kebetulan dia udah pindah ke Jakarta waktu itu, dan saya dengar dia sudah pergi meninggal gitu ya. Jadi yang tinggal saudara-saudara angkat saya lah, tapi belum pernah ketemu sampai sekarang. Belum pernah ketemu. Ya. Kita mempunyai kerinduan walaupun kita tidak seakidah, tapi mereka baik sama saya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan, kita akan ketemu besok. Mudah-mudahan nanti keluarga angkat Ibu menonton podcast kami dan bisa tahu ya Bu ya, bisa menghubungi Ibu juga gitu ya. Kebetulan saya juga mengenal bela diri awalnya dari anak Ante itu. Oh, berarti dari SD? Iya, waktu itu bela dirinya kungfu dia. Saya suka bela diri itu gara-gara pengaruh dia barangkali. Tapi Ibu masih sekolah SD tuh ya pada saat itu? Masih sekolah SD. Jadi di SD sudah belajar ilmu bela diri? Ya sedikit-sedikit, tapi tidak ditekuni. Tidak ditekuni karena kita mempunyai kegiatan yang harus kita seperti kewajiban lah. Membantu orang tua, gitu. ya Bu ya. Selain mengajar atau membantu orang tua angkat Ibu, ada lagi kegiatan Ibu? SD ini saya pejuang yang tangguh. Itu. Jadi pada umur segitu ya? Iya. Jadi kalau kamu bisa membayangkan, mungkin kamu lahirnya belum mungkin ya. Jadi waktu SD itu kami di Datuk Laksmana itu ada namanya pasar pantai ya. Pasar pantai, pasar impres. Jadi orang tua saya itu apa saja digeluti dengan dia, berdagang di pasar seperti cabai, bawang, segala macam. Itu saya sudah bangun jam 4 subuh, setelah subuh itu saya mengantar mama dari rumah di Jalan Hayamuruk itu ke pasar impres, itu jam 4:30 itu sudah mengayuh sepeda mengantar orang tua. SD itu ya Bu? Iya, jadi kalau kamu bertanya kesusahan, itu sudah nggak perlu saya jawab. Tapi kalau kamu bertanya tentang saya bahagia dan apa, alhamdulillah sampai saat ini kebahagiaan itu selalu ada gitu. Akhirnya lanjut ke SMP ini Bu. SMP Ibu masuknya SMP mana? SMP di Lancang Kuning. Lancang Kuning. Ibu kan dapat juara terus tuh, tidak ada rekomendasi dari sekolah pada saat itu? Waktu itu begini, saya waktu itu kepala sekolah SMP 1 itu Bapak Harahap. Dia memang tidak seagama sama kita, tetapi kami satu gang di situ. Bapak Harahap itu di Jalan Gajah Mada atau Gang Bunga, saya di Jalan Gajah Madanya. Dia tahu saya mempunyai otak brilian dan dia menawarkan saya sekolah di SMP 1. Tetapi bapak saya waktu itu berpikir saya mau disekolahkan sekolah guru, waktu itu SPG, waktu itu Sekolah Pendidikan Guru di Rengat. SMP ada tuh ya Bu? Ada waktu itu, kami mau diantarkan ke Rengat. Jadi saya bilang saya mau sekolah di SMP 1 aja gitu, sebab Bapak Harahap sudah menyuruh saya. Tidak pakai tes karena ada orang dalamnya ya Bu ya. Kepala sekolah lagi ya kan, luar biasa masalah. Jadi waktu itu karena perkataan orang tua yang harus didengar, kita ikut. Sampai di sana rupanya sekolah itu udah tutup. Pulang lagi ya udah tutup. Udah tutup ya di SMP 1 ya Bu? Iya, bagaimanapun baiknya Bapak Harahap itu nggak mungkin ya. Kita harus menghormati keberadaan dia sebagai kepala sekolah. Nggak mungkin kita harus memaksakan diri. Enak-enak aja ya kan. Jadi ya itu, saya lari ke SMP Lancang Kuning. Itu. Di SMP Lancang Kuning Ibu masih mendapat juara? Mungkin karena saya gimana ya,
merasa gimana gitu, ada pikiran, jadi di situ agak down juga ya kan. Jadi ya sedang-sedang aja lah gitu. Kalau boleh tahu Ibu ceritakan sedikit apa tuh pikiran Ibu waktu Saya sebenarnya SMP? sudah kecewa karena saya udah disuruh ke Ke Rengat kampung ya? itu, ke Rengat itu kan. Saya pengennya sekolah di SMP 1. Iya. Karena Akhirnya kawan-kawan- tidak di hati yang di Lancang Kuning sebenarnya. Ya, bukan karena dia swasta, bukan karena apa. Kita kan mungkin punya perasaan yang apa ya, kalau sekolah ini harus ada semangat dari, Iya, dari dalam diri ya, kita, iya. inner beauty apa innernya ya gitu kan. Tapi kalau memang tidak ada dorongan dari dalam kita sendiri, kayaknya ya sekolah biasa-biasa aja. Tapi ranking pada saat itu Bu, biasa kan SMP? juara 1. Heeh. Kalau ranking sekitar yang 3 10-an ke atas, lah. 10-an ada ya Bu ya. Tapi ya saya nggak menemukan jati diri gitu. Di situ. Ya, karena nggak ada lah yang saya lihat membuat saya lebih baik daripada hari kemarin gitu kan. Kalau di SD itu jujur saja, apapun kegiatan kepala sekolah, dia itu mendahulukan saya tuh. Bahkan pergi ke, dulu namanya Dinas Pendidikan itu Pedanka. Jadi saya itu kelas 3 SD itu kan sudah saya bilang saya mengajar adik-adik, dan saya dipercaya tuh pergi ke Dinas Pendidikan. Oh, Ibu tuh yang diutus dari sekolah. Iya, iya. Ya, untuk apapun perintah dari kepala sekolah gitu. Ya nggak tahu kenapa itu naik sepeda dulu, zaman dulu sepeda itu luar biasa. Iya, iya. Jadi naik sepeda kepala sekolah itu rasanya gimana, bangga gitu, walaupun dari jalan yang buruk tuh jauh sekali perginya ya. Itulah kalau ceritanya waktu SD. Di SMP ada organisasi yang Ibu ikut nggak? Kayak OSIS semacam atau ikut olahraga-olahraga? Kalau di SMP saya cuma ikut pramuka. Pramuka. Saya orangnya juga suka pramuka. Jadi di pramuka saya juga termasuk hobi pentolan juga, tetapi tidak di gudep sekolah. Saya di gudep luar. Oh, berarti tidak dari Lancang Kuning ya Enggak. Ibu bergabung di pramuka ya? Jadi kita ada gudep yang namanya di Jalan Kasuari waktu itu Kamendagri. Itu katanya tuh Kamendagri itu artinya tuh kepala istilahnya tuh Kementerian Dalam Negeri punya itu warcap gudep itu kan. Jadi di situ saya mengembangkan bakat sebagai petualang yang ingin melepaskan pikiran-pikiran yang ada di saya ya di pramuka. Sempat mau pergi ke Jambore tapi terhalang karena kita sudah Eptanas. Nah, itu kegagalan saya. Jadi waktu itu Jamborenya ke Sibolangit. Itu semua itu mengincar ke sana. Tapi saya sudah dipilih, tapi gagalnya karena Eptanas. Nah, itu. Jadi ya udah saya nggak terlalu berpikir. Saya orangnya juga nggak pernah merasa wah kenapa ya, kenapa, nggak mau saya pikirkan sekali, karena kalau saya pikirkan sekali pasti bagi saya nggak ada gunanya, karena itu akan terjadi juga, akan berjalan juga ya kan gitu, itu aja. Tapi kalau di SMP olahraga berarti belum Ibu tekuni ya? Belum Belum mengikuti pramuka. ya? Cuma pramuka ya, itu pun Pramuka, tidak dari sekolah ya Bu ya? Tapi alhamdulillah walaupun tidak dari sekolah kita cukup luar biasa lah mengikuti pramuka itu, sehingga kita mempunyai teman-teman yang banyak yang walaupun bukan dari sekolah ya. Di luar sekolah berarti ya Bu kita ya? mewakili gudep kita ketemu dengan teman-teman yang luar biasa seperti apa yang kita harapkan juga. Berarti Ibu tidak mengikuti Jambore, tapi camping-camping Oh, di sering. kota sering ya Bu ya? Sering. Berarti Ibu jiwa pertualangan ya? Iya, dan saya alhamdulillah apapun yang saya ikutin itu kalau menurut saya cukup mempunyai tempat gitu. Saya orangnya tidak pernah mau yang di belakang. Tapi saya tidak memaksakan diri sehingga teman harus merasa sakit hati, tidak. Saya dipilih itu karena mungkin mereka menganggap saya bisa, begitu. Dan itu sampai saat ini barangkali yang saya pikir. Tapi kalau ada teman-teman bilang, si Eli begini-begini, aku harusnya begini, dia yang begini, itu saya nggak ngerti tuh. Tapi biasa kan ada kecemburuan juga ya Bu ya? Ada, pasti ada. Ini kok pasti ada. perempuan lagi yang paling di depan. Ya. Saya kalau di pramuka selalu menjadi pimpinan regu, Pimru katanya ya. Itu Pimru. Oh berarti Ibu keras juga jiwanya ya Bu ya? Keras tapi lembut.
Keras tapi lembut ya. Ah. Iya. Iya, melankolis juga. Itu. Jadi Tapi orang tua mengizinkan ya, Bu? Ibu Alhamdulillah. mengikuti camping itu kan tidak tidur di rumah ya, Bu ya? Tidak pulang ya? tidak, kalau camping kan tidak sering ya, Hmm. tidak sering. Cuma ada kegiatan camping itu mungkin dalam 1 bulan sekali gitu. Tentu orang tua dengan pemahaman yang kita kasih dan dia juga sudah melihat apa yang kita lakukan itu tidak nyeleweng. Apa yang dia berikan kepercayaan memang betul-betul pure. Itu membuat mereka merasa bangga gitu. Kamu pernah membayangkan nggak orang tua saya yang biasa-biasa saja? Saya pernah berpikir dan saya pernah merasa doa itu adalah hal-hal yang luar biasa menurut saya. Doa itu yang membuat saya menjadi sampai saat ini. Saya pernah berdoa, ya Allah berikan aku kesempatan. Karena melihat orang tua kita ya yang mempunyai keterbatasan ekonomi, kita nggak mungkin pada saat itu naik pesawat, nggak mungkin pada saat itu naik kapal laut yang besar, nggak mungkin pada saat itu kita naik kereta api yang cuma ada di Jawa sana. Nah, tapi karena doa dan semangat saya sudah sampai naik itu. Saya cuma bilang, ya Allah, tolong beri saya kesempatan dan waktu. Saya ingin naik kapal laut, saya ingin naik kereta api, saya ingin naik pesawat. Saya ingin membanggakan orang tua saya karena orang tua saya mempunyai keterbatasan ekonomi ya kan. Alhamdulillah dalam seketika tiga-tiganya saya ikutin. Kenapa? Saya dikirim untuk bertanding gitu kan. Itu Ibu berdoa pada saat umur SMP, Bu? SMA. SMA. Kelas Berarti 1. yang berangkat dapat terwujud itu SMA ya, Bu? Ya, kelas 1 SMA. Saya sudah berpikir bagaimana membanggakan orang tua. Bagaimana orang tua itu bangga dengan saya. Nah, itu. Jadi mustajabnya doa, kamu harus percaya itu. Iya. Karena saya udah buktikan. Itu. Di SMP, Bu, kita masih cerita di SMP nih. Karena kayak Rizka banyak pengen tahu nih tentang Ibu. Ya. Di SMP itu belum menekuni olahraga, pramukanya di luar sekolah, itu tidak mengganggu jam sekolah berarti ya, Bu? Alhamdulillah seperti yang saya bilang tadi, apapun kegiatan saya bisa memanage-nya dengan baik. Saya tidak pernah seperti misalnya di rumah pekerjaan saya. Saya pramuka misalnya jam 12, jam 10 di rumah itu pekerjaan saya sudah selesai. Atau jam 4 pramuka, itu jam 3 itu sudah selesai. Iya. Jadi saya merasa amat bodoh, amat lucu, dan amat merasakan diri saya nggak berguna pada saat saya meninggalkan tanggung jawab saya yang ada di rumah. Demi mengikuti itu, berarti itu bukan tipikal saya. Oh iya. Jadi kalau saya bekerja di luar, berarti di rumah itu udah selesai. Sampai saat ini. Berarti dari umur segitu Ibu udah memanage bisa. waktu ya? Waktu, ya betul. Itu sudah terpikir ya, Bu ya? Jadi ya itu. Jadi di SMP itu, Bu, aktivitas yang sama orang tua angkat Ibu masih seperti biasa? SMP sudah enggak lagi, dia sudah pindah ke dia Jakarta. berangkat. Jadi waktu itu saya di SMP ya saya cuma menolong orang tua aja lagi. Karena orang tua memang kami adik-beradik itu 7 orang. Tapi saya anak nomor 3. Tapi dalam lingkaran nomor 3 itu saya menjadi anak yang nomor 1, dipercaya dengan orang tua dan mungkin bisa ke depan melebihi kakak saya yang 1 dan 2. Karena memang saya sudah terbiasa bergaul keluar, jadi saya sangat cepat bisa mengambil keputusan. Gitu. Misalnya orang tua saya bilang, ini sama kakak saya yang paling tua kan, nanti kakak saya yang paling tua bingung, dia akan lemparkan kepada saya. Ya udah nanti aku yang ngerjain, gitu aja. Keputusan di akhir di Ibu lah berarti ya. Iya. Jadi ya itu sampai sekarang kebetulan kakak saya nomor 1, nomor 2 udah nggak ada. Jadi kebetulan saya juga jadi anak yang nomor 1 gitu kan. Iya. Sudah tidak ada ya, Bu. Jadi orang tua angkat Ibu pergi tuh waktu SMP tidak ada komunikasi? Enggak ada, ada di Jakarta. Telepon sekali-sekali. Ya karena kebetulan kita kan memang
gimana ya, bukannya merasa apa ya, kepentingan kita itu mau bertanya agama kita beda. Tapi kalau dia tanya, kita telepon, ante gimana kabarnya gini-gini. Sebatas tanya kabar jadinya ya Bu ya. Jadi kita tahu kalau dia waktu itu sudah nggak ada gitu. Dari anak-anaknya. Itu di umur berapa Ibu tahunya? SMA itu. SMA. Akhirnya Ibu masuklah ke SMA PGRI. Iya. Itu pilihan Ibu atau PGRI. orang tua yang mengusulkan masuk PGRI aja atau gimana? Kalau swasta ini tidak ada pilihan lain. Untuk masuk ke negeri itu sulit. Karena nilai waktu itu mengambil dari nilai. Jadi kalau nilai yang biasa-biasa aja jangan mimpi masuk ke SMA negeri. Waktu Pada itu. zaman dulu ya Bu ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan enggak, ada jarak, Zonasi. ada zonasi itu, ada dari prestasi ya kan itu. Kalau Banyak dulu- jalur-jalurnya Kalau dulu sekarang. cuma satu, nilai saja. Jadi kalau kita di swasta ya jangan bermimpi besar lah. Untuk memasuki. Tapi gimana Bu, dari hati Ibu senang masuk di PGRI pada saat itu? Senang, kebetulan kita gabung di SMA 2. Oh, gabung di SMA 2? Ya, Maksudnya gimana tuh Bu? zaman gabung? saya di PGRI itu sekolahnya di SMA 2. Oh, sekolahnya di SMA 2. Ya, Jadi PGRI tidak mempunyai tempat pada saat itu. waktu itu saya nggak tahu ya gimana, yang penting waktu itu di SMA 2. Berarti gabung. Ada sampai 3 tahun kami di situ, selesai iya. ya gitu. Jadi waktu itu cuma namanya aja yang bukan SMA 2, Dua. tapi gurunya sama, Oh iya. kantinnya sama, Oh. ruangannya sama ya gitu. Hmm. Bahkan saya ini orangnya kan cepat akrab gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA PGRI, kelas 1 SMA 2 sampai kelas 3 itu teman saya semua. Abang kelas, kakak kelas, Iya, berteman ngerti, sama Ibu tahu ya. gitu. Itu. Jadi terkadang ada yang guru-guru yang bilang, wah ini si Eli ini begini ya udah cerita di SMA 2 ya kan gitu. Karena kita satu. Cuma judulnya aja swasta. Swasta. Nah, itu yang mungkin membuat kita semangat. Pada saat- Oplet lebih dekat, waktu itu namanya oplet. Oh, pada saat angkot itu sekolah oplet itu namanya. Ibu naik oplet ya? Ya. Transportasi ke sekolah ya? Dulu kan yang paling keren sepeda deh. Iya. Tidak ada yang lain. Jadi Ibu tidak pernah pakai sepeda ke sekolah? Ada Oplet? seorang teman cowok, sehingga saya dibilang pacaran gitu. Oh, goncengan ya berarti ya? Iya, goncengan sama dia. Iya. kan. Jadi ada cerita Gali dan Ratna waktu itu naik sepeda gitu-gitu. Tapi digosip pacaran? Ya, padahal waktu itu karena dia kan pindahan dari Medan, nggak tahu. Kita dekatan rumah, jadi ya sama-sama gitu. Itu aja. Pada saat SMA Ibu udah tertarik sama laki-laki nggak Bu? Tertarik dari SMP sudah. Oh, udah pacaran berarti ya? Tidak, saya Oh, tidak cuma tertarik membuka aja. itu ya, tertarik gitu kan. Cuma istilahnya tuh kami dulu sama kami yang sekarang ini beda loh, Dek. Masalahnya itu kalau yang dulu itu zaman saya sekolah itu bahasa pacaran itu kayaknya tuh lucu-lucuan aja. Kalau sekarang kan kayak serius. Iya, SD aja sudah mengatakan cinta. Kan jadi lucu ya. Iya. Kalau dulu kayaknya itu masih biasa lah, santai gitu kan ya, pacaran. Kamu kayak gini ya, gini cuma gitu aja ya. Tapi kalau memang mereka serius ya serius aja, tapi yang nggak terlalu kayaknya seperti sekarang kan kayaknya terlalu gimana gitu kita lihat kan. Agak sakit juga mata kalau memandangnya gitu. Jadi kalau SMA tertarik aja, belum pacaran Ibu tuh? Atau sudah pacaran? Ada sih, ada, tapi Sama teman satu sekolah? enggak ada. Beda dia sekolah? Beda sekolah. Beda sekolah. SMA Muhammadiyah dia. Oh iya. Iya, itu aja. Di SMA Ibu ada nggak, pernah nggak ikut cabut masuk kelas? Saya nggak suka gitu. Oh enggak ya? Iya. Saya nakal, tapi tidak suka seperti itu. Cabut tuh enggak ya Bu? Nakal saya cuma kalau guru tidak sportif. Saya berani melawan guru kalau guru tidak sportif. Bahkan saya cuma bilang, Bu, kalau memang saya tidak didengar, saya keluar. Pernah Ibu ngomong kayak gitu sama Pernah. dia? Ibu yang keluar atau saya yang keluar? Akhirnya Ibu pasti yang keluar? Dia yang keluar. Oh, dia yang keluar. Karena guru, kawan-kawan menyokong. Karena guru ini agak bahasanya agak tidak
tidak pas lah untuk kami sebagai pelajar. Kan kadang seperti ada memperkenalkan diri dengan sombongnya, titel saya begini ya. Kita ini kan bukan anak-anak kecil yang suka seperti itu. Waktu masih pada saat di zaman kami sudah tidak suka hal-hal seperti itu. Jadi di SMA PGRI Ibu ada aktivitas yang Ibu ikuti nggak? Kayak olahraga lah, balik lagi. Olahraga basket, saya suka. Basket, Ibu masuk ke basket. Itu dipertandingkan, pernah Ibu ikut pertandingan? Tidak, cuma ekskul sekolah aja. Ekskul sekolah aja. Jadi Terus ilmu bela diri Ibu tuh di SMA. di SMA. Tapi saya belajarnya di luar sekolah. Oh, di luar sekolah. Itu ikut di mana Ibu tuh sekolah? Waktu itu di Karanganyar, ada dojo di Karanganyar. Pelatihnya waktu itu orang kita yang bekerja di Pertamina, namanya Senpai Surya. Sekarang dia udah di Bogor. Itulah awal saya mulai mencintai dengan full bela diri. Ilmu bela diri. Kenapa Ibu terpikir masuk bela diri? Karena saya mempunyai adik yang banyak, orang tua yang lemah. Jadi saya berpikir saya harus kuat nih, harus begitu. Mohon maaf Bu, itu pada saat Ibu masuk ke situ dengan pikiran Ibu yang kayak gitu, kakak Ibu yang nomor 1 nomor 2 itu udah masih ada? Masih ada pada saat itu. Tapi Ibu berpikir ya untuk menyelamatkan adik-adik Ibu nih berarti ya? Iya, karena saya melihat memang harus saya gitu. Ya kita kan bisa terasa ya Bu. Iya. Yang nomor 1, nomor 2 ada walaupun, tapi kita nih yang ujung-ujungnya menjadi keputusan di keluarga. Akhirnya Ibu menekuni ilmu bela diri itu sempat dipertandingkan Ibu? Sempat, itu yang saya bilang, saya berdoa saya ingin naik pesawat, naik kereta api. Oh, di SMA ya? Iya. Itu yang memberangkatkan Ibu? Daerah, Riau. Dibiayain semuanya Ibu? Iya. Oh iya. Saya jadi orang kaya waktu itu. Tidurnya di hotel mewah. Jadi doa saya terkabulkan. Jadi kan saya bilang tadi, kalau kamu bertanya susahnya saya sudah dari sana. Apa perjuangan Ibu bisa sampai ke titik itu tuh? Kalau boleh tahu Ibu ceritakan sedikit apa tuh Bu? Niat Ibu ya? Niat saya kan sudah saya bilang tadi, saya ingin membawa nama mengangkat nama orang tua saya yang punya ekonomi terbatas, biar tidak dianggap remeh dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Yaitu saya, alhamdulillah, apa yang saya geluti, apa yang saya tekuni, memang membuat orang tua saya bangga. Iyalah, ini anak-anaknya si ini itu berangkat tuh, dibiayain, ikut sampai ke Jakarta gitu ya Bu? Iya. Waktu pertama kali saya bertanding di Jogja. Apa perasaan orang tua Ibu? Tahu Ibu bakal dipertandingkan, diberangkatkan, dibiayakan sama daerah pada saat itu Bu? Senang, sempat mereka itu terharu. Ya, mereka seperti yang saya bilang tadi, mereka merasa tak percaya, saya kok bisa sampai ke tahap itu gitu. Waktu itu pesawat itu orang-orang kaya aja yang bisa naik, karena nilainya 2,5 juta. Zaman itu ya Bu? Jadi begitu. Jadi dipanggil lah Ibu, kok bisa ya kamu ini berangkat kayak gitu, kok bisa ya kamu sampai ke titik ini, sampai segitu orang tua pasti Ibu pikir ya Bu? Saya cuma bilang tak usahlah berpikir yang banyak Mak gitu, doakan aja lah. Gitu. Yang penting aku pergi tidak buat yang enggak. Nah gitu. Itu di jam sekolah nggak Bu pertandingan itu? Waktu itu pertandingan ada waktu di jam sekolah, kita kan bisa permisi karena sekolah, ini mewakili Riau. Oh, mewakili Riau, berarti sekolah pasti mendukung ya Bu ya? Pasti harus, ya kan, ini untuk daerah. Waktu itu yang paling saya berapa kali ke Jogja, yang kesekian kalinya itu prapon. Kita dapat waktu itu 8 besar waktu untuk Riau. Cuma tidak berangkat untuk pon, kita kalah kan. Itu. Tapi alhamdulillah kita udah sampai ke titik itu. Gitu. Jadi Ibu ikut bela diri itu kan sebagian pasti berpikirnya cewek tomboy. Pada saat itu, zaman itu Ibu tomboy atau biasa-biasa saja? Kalau menurut saya biasa-biasa aja. Tapi kalau menurut orang lain mungkin begitu. Tomboy ya Bu. Tapi saya memang tidak pernah berpikir dengan perkataan orang. Saya cuma berpikir pada saat saya bisa baik,
dan bisa maju dalam bidang yang saya geluti, saya tak akan pernah berpikir omongan orang. Kamu harus tahu itu. Kalau kita berpikir tentang omongan orang, kita tak akan pernah maju. Iya. Jadi Ibu di Jakarta tuh ya Bu? Pertandingannya. Di Jogja, apa momen yang paling Ibu ingat Bu? Momen yang saya ingat, saya mau makan bakmi yang saya pikir itu muslim yang jual, rupanya bukan. Oh ya bukan. Udah masuk ke mulut, rupanya Taunya? mau masuk ke mulut, apa katanya, kamu muslim? Iya saya muslim, itu dia dua. Astagfirullah, saya letak lagi. Aduh kasihan. Berarti udah makan ya Bu? Belum. Oh belum makan. Oh, itu. untungnya yang punya langsung bertanya ya Bu? Iya. Ini kan sok-sokan nih karena kita udah tinggal di bintang 5 ya. Terus memang di hotel itu disediakan, kalau atlet itu cukup mewah. Makanan itu luar biasa. Tapi karena kita pingin jajanan yang lain dari yang di hotel, kita keluar. Itu rame-rame? Rame-rame. Sampai serentak ngeletain langsung Iya, pergi gitu. Jadi ya bukan salah kami sih sebenarnya, salah orang itulah ya. Iya. Seharusnya tanya awalnya lah ya, itu udah diambil, kamu muslim nggak? Itu pakai jilbab pada saat itu Bu? Oh zaman dulu belum. Belum. Sekarang dia aja yang nggak kita bertanya orang itu Bu. Kebetulan kan kalau di Jogja kan banyak non muslimnya juga. Jadi ya mereka merasa ya begitu. Untungnya ya Bu, untungnya dia bertanya belum mau dimakan ya. Iya. Jadi yang paling teringat saya di Jogja itu. Kalau balik dari Jogja baliklah ke Dumai. Itu membawa juara Bu? Itulah 8 besar. 8 besar. Akhirnya itu dibanggakan nggak Bu Ibu di sekolah, dipanggil nggak? Perwakilan dapat 8 besar gitu, nggak ada? Oh iya. Dipanggil ya? Ya sekedar ya selamat lah gitu ya kan. Jadi titik terakhir saya latihan atau bertanding itu di Sidoarjo, Surabaya. Waktu itu saya sudah punya anak. Itu paling sedihnya saya waktu anak saya umur 2 tahun saya bawa, itu banyak dramanya. Dramanya apa tuh? Dramanya ada seorang pelatih di atas saya, senior saya, menganggap saya membawa anak itu pergi pelesiran, hiburan atau tamasya gitu. Karena saya membawa anak kecil. Padahal bertanding ya. Kami dari 25 orang dari Riau, saya sendiri yang bawa anak. Karena anak itu masih menyusui, umur 2 tahun. Jadi waktu itu saya membayangkan, saya memohon waktu itu Pak Anora Arsan di sini, ketua Kemponya, ketua Koninya juga. Jadi saya bilang, Sensei, SMP saya minta mohonlah bisa dibawa anak saya. Tapi biayanya ada seseorang yang kawan juga waktu itu, udah meninggal dia sampai saat ini. Dia yang membiayai beli tiket anak saya itu. Tak apa-apa, sampai Eli berangkat aja, bawa Kiki. Nama anak saya Kiki. Bawa aja nggak apa-apa. Saya yang belikan tiket pulang pergi. Nah itu. Jadi yang senior saya ini agak kesal hatinya. Sampai di sana anak saya sering dibully lah gitu kan. Anak kecil gitu kan. Saya di situ yang membuat saya terpikirkan, tapi saya tetap berjiwa besar karena saya berpikir ini momen untuk bertanding. Saya akan membuktikan saya lebih baik daripada mereka. Alhamdulillah. Mungkin karena doa anak saya, dia ikut naik truk barak itu, truk angkatan laut itu namanya barak itu ya. Nah, dia ikut umur 2 tahun ikutan rame-rame. Di atas truk itu Bu? Sampai orang angkatan laut itu bilang, ini anak ini luar biasa, kecil kok tidak menangis, dia ikut-ikut mobil seperti ini berdesak-desakan gitu kan. Itu, saya memikir momen itu yang saya ingat waktu terakhir saya bertanding menjadi atlet. Saya mempunyai anak umur 2 tahun. Berarti anak Ibu umur 2 tahun ya, Ibu terakhir bertanding ya. Nah, itu tapi bulian mereka itu terbalaskan oleh saya. Dapat Saya juara berapa tuh? Punya anak 25 orang atlet, saya yang punya anak, saya yang mendapat medali waktu itu memang perunggu cuma untuk Riau. Satu-satunya. Tapi kan Ibu yang mendapatkan ya. ya. Jadi sehingga teman-teman saya itu balik mengejek senior saya ini. Lihat tuh, Kak Eli yang sampai ejek-ejek,
dia yang bisa membawa nama Riau. Mungkin kecemburuan itu ya, Iya, Bu. jelas harus Kecemburuan seperti itu. karena anak ibu juga diberangkatkan Dibiayain dibiayain gitu iya. kan. Jadi ya, tapi saya sudah bayar lunas kan. Iya, Saya iya. bawa anak saya bawa nama Riau. Iya, iya. Nah, waktu itu hadiahnya, walaupun saya nomor 3 itu saya diberangkatkan ke Jepang, tapi saya tidak bisa karena pilihan ada 2. Kalau saya berangkat, anak saya tinggal. Kalau saya mau bawa anak, saya tidak bisa berangkat. Jadi saya memilih anak karena bagi Tidak saya berangkat akhirnya, Bu. ya enggak, karena anak saya kan butuh susu saya, menyusui. Jadi tiket ke Jepang hangus. Hangus. Oh. Saya memikir waktu itu kapan-kapan akan bisa saya berangkat ke sana. Tapi kalau anak saya telantarkan 1 bulan, gimana coba? Itu tiket untuk jalan-jalan ya, Bu ya? Tidak, latihan di sana. Latihan. Di Honbu Jepang. Sampai dapat tiket ya, Ibu. Berarti Iya, memang itu hadiahnya. berapa banyak Ibu mendapatkan medali kejuaraan membawa nama Kota Dumai atau Riau? Ada beberapa kalau di rumah. Banyak lah ya piala, medali ya, Bu ya. Piala itu cuma 1, kalau medali ada beberapa. Karena kalau di Kempo ini dia lebih banyak medalinya. Nah, gitu. Itu deh. Jadi perjuangan saya untuk menaikkan nama saya pribadi, saya tidak pernah memperdulikan sakit saya. Itu. Nah, Besar jadi juga perjuangannya. mau menjadi seseorang yang besar memang harus sakit-sakit. Jadi balik lagi nih kita cerita di SMA ini kan karena cerita olahraga tadi iya, ya, Bu ya. Jadi perginya udah ke depan dulu. Nah, Di SMA PGRI itu alumninya masih aktif, Bu, sampai sekarang? masih aktif. Masih berkumpul-kumpul berarti? Masih, kalau ada mau jumpa-jumpa seperti nanti ada halal bihalal, kita sering setiap Ada tahun. grup WA-nya Iya, ya, ada Bu, grup ya. WA-nya. Ya. Ibu pernah dihukum guru nggak waktu sekolah? Saya nggak pernah dihukum guru, walaupun saya orangnya terus terang. Bahkan ada guru yang saya bikin nangis minta maaf sama saya melalui surat. Oh, guru yang minta maaf sama Ibu. Apa tuh, Bu, momennya, Bu? Karena memang setiap guru tidak salah sih. Cuma terkadang anak murid ini kan merasa tertindas, itu langsung keluar aja bicaranya. Seperti saya pernah belajar, saya sudah tunjuk tangan 3 kali karena saya ingin mengatakan saya bisa, dia nggak peduli gitu. Saya pukul meja, langsung dia suruh saya keluar, saya keluar. Dan itu saya nggak mau masuk jam dia. Akhirnya dia pindah ke Jakarta, dia kirim surat sama saya minta maaf. Kepikiran juga ya, Bu. Kepikiran Iya. juga. Berarti saya momennya tidak udah agak lama ya, Bu? Ya, sampai saya dipanggil ke kepala sekolah loh. Oh. Tiba katanya kamu melawan guru ini ya, ini ya. Saya bilang iya. Karena dia begini, Pak. Akhirnya kepala sekolah menyalahkan guru itu. Ya memang benar, kalau kamu kayak gini ya salah guru ini, dipanggil guru itu. Berarti Ibu ini berani maju untuk kebenaran ya, Bu ya? Ya harus, karena jangan mau ditindas kalau memang benar, tapi jangan membenar-benarkan yang salah lah, ya kan? Jadi di SMA itu pramuka masih bergeluti? Enggak, saya sudah sibuk dengan Kempo. Oh, sibuk dengan Kempo ya, Bu? Karena saya waktu itu atlet, saya juga pelatih. Oh, di SMA udah jadi pelatih juga, Bu? Udah jadi pelatih. Oh, dia ada sabu. Ya. Itu Ibu mengikuti di kelas 1? Ya. Menjadi pelatih di kelas? Kelas 2 SMA saya sudah jadi pelatih, membantu pelatih saya. Karena kami sudah waktu sabu hijau itu sudah harus menjadi pelatih. Oh, sabu hijau itu dia berapa bulan, Bu, sampai bisa ganti-ganti sabu tuh? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Sabu pertama yang putih ya, Bu ya? Yang kedua apa tuh, Bu? Yang kedua kuning. Dia ada simbol-simbolnya nggak sih, Bu? Enggak. Itu? Oh, enggak ya, cuma di sini perbedaannya aja ya. Ya. Naik tingkat lah ibaratnya, Bu. Jadi itu saya sudah melatih, jadi saya tidak dengan pramuka lagi. Karena saya pikir bela diri mungkin dunia saya waktu itu. Udah ya, dunia Ibu lah ya. Karena dengan bela diri saya bisa menaikkan nama orang tua saya bisa kemana-mana. Ya, itu yang saya pikir waktu itu. Tapi prestasi pada saat itu, Bu, di sekolah gimana, Bu? Biasa-biasa aja. Oh, tidak ada dapat juara lagi seperti di SD ya, Bu? Enggak. Karena memang ya itu tadi deh, kalau memulainya sesuatu dengan biasa-biasa aja mungkin hasilnya biasa-biasa aja gitu.
tamatlah Ibu dari SMA PGRI. Hmm. Itu tidak ada kepikiran mau melanjutkan ke perguruan tinggi? Saat itu? Enggak, saya memang enggak. Karena saya pikir saya harus fokus bagaimana membantu orang tua saya supaya tidak menjadi apa yang saya lihat. Saya waktu berangkat ke Jakarta itu untuk yang keberapa kalinya menunggu kereta api, saya melihat orang tua yang tidur di bawah jembatan itu memang nyata. Orang-orang yang mengais makanan di tong sampah itu memang nyata. ada ya Bu yang Jadi saya berpikir dalam hati waktu itu, ya Allah berikan aku kesempatan untuk membuat pondok, walaupun cuma pondok untuk orang tua saya. Saya tidak akan membiarkan orang tua saya tidur di bawah kolong jembatan. Alhamdulillah itu tercapai. Saya bisa bikin rumah pondok. Memang orang tua saya sampai saat ini ada rumah. Tidak saya biarkan dia kemanapun, walaupun kami orang tidak seperti orang-orang lainnya lah ya. Nah, walaupun makannya tidak seperti yang lain. berarti dari Ibu ikut ikut ilmu bela diri ini bisa membuatkan rumah untuk orang tua. Selain saya ikut ini, saya kan dagang juga, dagang cemilan kue-kue gitu, antar ke kedai-kedai gitu kan. Jadi ya itu Sampai sekarang itu Bu? sekarang enggak lagi. Enggak lagi. Ya, Berarti waktu tamat SMA, tamat sekolah ya Bu? Karena kita semakin waktu kita kan udah mengurus keluarga masing-masing. Tapi alhamdulillah apa yang saya doakan, orang tua saya tidak keteter di jalanan ya sampai sekarang. Walaupun bapak saya sudah nggak ada kan, mama yang ada, tapi dia punya pondok untuk ditempatinya sendiri. Dia tidak kemana-mana gitu. Berarti tamat SMA itu Ibu fokus untuk ikut jadi atlet ya Bu ya? Iya. Fokus dipertandingkan terus lah Ibu, berangkat terus Ibu ya? Iya. Terus sama kegiatan Ibu berjualan ya, berdagang? Berdagang kue, ya. Itu sering nggak Ibu tanding-tanding dulu tuh Bu? Sering kalau misalnya ada event saya pasti berangkat untuk mewakili Duma ya. Ibu menikah umur berapa Bu? 29 tahun. Kenalnya suami Ibu dari atlet juga? Ya mungkin dia suka sama saya karena saya atlet. Oh iya. Tapi dia tidak Kenalnya atlet. di mana Bu? Di Pelintung. Karena saya punya orang tua angkat di Pelintung. Oh, Iya. itu orang tua angkat di Belitung dari SMA? SMA. Dari SMA. Udah tamat SMA. Udah tamat SMA. Ya, saya kan udah saya bilang tadi saya itu cepat akrab. Jadi orang itu mungkin jatuh cinta sampai saya cepat. Saya dianggapnya keluarga angkat, selalu disuruh ke sana. Kita sering di situ. Nggak tahu kenapa, rupanya saya udah diintai dengan bapak anak saya ini. Gitu tuh kan. Berarti ikut menonton Ibu di pertandingan nggak? Enggak, karena kita sering kumpul-kumpul di situ. Nggak tahu alasannya beli es batu waktu itu kayak. Iya. Jadi itu. Kenalnya setahun langsung kita nikah. Jadi olahraga apa lagi Bu selain ilmu bela diri ini? Saya cuma suka basket, bela diri ini sama lari-lari lah. Berarti yang membawa besar nama Ibu sekarang bela diri ya Bu? Bela ya? diri sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa lagi Bu momen-momen Ibu di mengikuti pertandingan bela diri ini Bu? Momen apa itu? Momen yang paling sakit lah menurut Ibu mungkin. Yang paling sakitnya itu sudah saya lupakan itu deh. Tapi yang senangnya aja sekarang yang saya ingat. Apa tuh Bu contohnya yang senang tuh? Bu? Karena kalau yang sakitnya itu membuat saya marah nanti kan. Kalau yang senangnya ini membuat saya senang gitu. Saya maju gitu. Saya jadi pelatih sekarang. Saya sudah bisa mencetak atlet-atlet untuk Riau ya kan. Oh sekarang Ibu banyak nih yang belajar sama Ibu? Insya Allah banyak. Mengikuti pertandingan juga Ibu pertandingkan Iya. yang bawa Ibu? Ya baru-baru kemarin ini kan 2 kali Pornas setingkat PON lah ya. Nah itu karena kami di bawah naungan Kormi. Kalau PON itu KONI. Kalau PON KONI. Ya kalau Kormi itu Festival Olahraga Nasional itu dia PON-nya. Kalau KONI Pekan Olahraga Nasional itu dia. Berarti PON. Ibu memasuki organisasi juga? Ya saya di dalam organisasi Kormi di Dumai di provinsi saya kepala bidang organisasi. Oh, menjadi kepala bidang. Ketua bidang organisasi untuk provinsi. Itu kapan Bu Ibu memasuki organisasi tersebut? Kormi ini jayanya baru dalam 2-3 tahun ini. Jadi saya udah bergelut di situ. Jadi alhamdulillah saya termasuk orang yang dipercayalah untuk
mengetuai bidang organisasi dan alhamdulillah memang berjalan dengan baik. Berapa anggota ibu atau anak-anak asuh ibu yang mengikuti bela diri bersama ibu? Udah nggak terkira itu, Dek. Oh banyak, sangat Ya, banyaknya ya sekarang. masalahnya yang sudah berhasil tentu nyambung sekolah keluar. Kalau yang masuk lagi, saya akan didik menjadi juara lagi. Insya Allah. Ada begitu. Bu anak-anak didik ibu yang mendapatkan juara? Ada, bahkan terakhir saya bawa ke Palembang, itu umur 4 tahun. 4 tahun? Ya, juara 2 nasional seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia? Umur 4 tahun. Itu ibu mengajarnya di Dumai, Bu? Di Dumai. Ini, Di mana, Bu? Ini di LAM ini. Oh di LAM? Iya. Hari apa aja ibu Sabtu sama mengajar? Minggu. Berarti ibu membuka pendaftaran ngajar ini ya, bela diri ya? Iya. Barangkali ibu mau menyampaikan di podcast kami untuk bergabung, kan tidak ada kapasitas ya Bu ya, siapa yang mau bergabung boleh ya Bu ya. Mana tahu ibu mau menyampaikan biar ada nih, kan banyak yang nggak tahu juga di LAM ternyata ada belajar ilmu bela diri. Ya, Kan mana tahu ada yang nonton tahu di LAM nih ada, bisa mendaftar ke ibu gitu. Ya, boleh. Boleh ibu. Oh gitu. Ini Oke. mengimbau gitu. Ya. Halo, selamat malam. Saya Sensei Eli, pelatih bela diri Kempo Indonesia yang bernaung di Kormi, membuka lowongan atau peluang kepada anak-anak kita yang berumur mulai dari 4 sampai tak terhingga untuk ikut latihan bersama saya di LAM Riau Kota Dumai. Yang waktu latihannya hari Sabtu jam 4, hari Minggu jam 9 pagi. Mari bergabung, kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri dan Indonesia lebih maju ke depannya. Siap, terima kasih Bu. Sensei Eli ya, berarti dipanggil Sensei ya Bu kalau iya. ini. Sensei itu artinya guru, itu bahasa Jepang. Jepang ya Bu ya? Ya. Berarti Ibu mengajar dari umur 4 tahun? Dari anak-anak umur 4 tahun bisa. Dan umur 4 tahun ya. Boleh bergabung boleh, ya? Itu yang mendapatkan juara nasional? Waktu itu di Palembang, baru berapa tahun bulan berapa yang lalu. Oh baru? Pornas pertama di Palembang juga. Waktu itu di kota Palembangnya saya membawa nama Riau itu memegang berapa medali emas dan perak ya untuk Kormi Riau, jadi rating 10. Kemarin di Jawa Barat kita Riau cuma membawa 4 atlet, itu membawa perak sama perunggu aja. Nah, itu 4 atlet cuma itu yang bisa kita berikan. Tapi yang kemarin kita bawa kejuaraan nasional yang umur 4 tahun ini sampai 15 tahun saya bawa 4 orang apa 5 orang juga. Itu semua mendapat medali. Semua mendapat medali. Emas, perak dan perunggu. Ibu kalau mengajar murid-murid ibu keras atau gimana Bu? Slow. Karena saya pikir keras juga nggak ada guna kalau dia nggak ngerti ya kan. Saya berpikir saya membawa mereka itu apa yang membuat mereka bisa mengerti. Saya tidak mau menunjukkan saya itu orangnya pemarah, walaupun saya sebenarnya pemarah. Mohon maaf nih Bu, Rizka kan memang tidak mengerti sama sekali tentang ilmu bela diri. Yang Rizka tahu kan itu kan cuma pergerakan. Itu sebenarnya Bu, ada nggak Bu strategi atau taktik-taktiknya? Ini harus dari hati, gerakan tinju itu harus dari hati. Itu ada nggak Bu? Semuanya harus fokus, harus hati. Oh iya. Nah, kalau kamu dipukul orang dengan ke arah wajah, kalau kamu tidak fokus dengan pukulan orang dan hati kamu tidak berbicara ke kamu. Oh berarti ada ya Bu ya, memang berbicara di diri juga ya Bu ya? Hati itu segalanya kan. Oh iya. Ibu pelatih nih, tapi Ibu wasit juga ya Bu? Ya kebetulan untuk di BKI saya sudah beberapa tahun ini udah jadi wasit nasionalnya ya. Nasional. Ya. Nanti tahun 2025 kita di NTB. Jadi Ibu ini udah jauh-jauh terbangnya ya? Ya. Nanti bulan 5 besok mungkin kita akan mengadakan pelatihan wasit dan penguji di Dumai. Tanggal 28 lah mungkin bulan 5. Bulan 5 ini ya Bu. Itu untuk wasit ya? Iya, sebab
untuk persiapan NTB 2025. Jadi orang pengurus pusat meminta Dumai menyediakan tempat. Itulah yang sekarang saya pikirkan dengan semangat bagaimana bisa terrealisasi dan orang datang tidak kecewa. Berarti udah ngobrol juga Bu sama komunitas atau organisasi Ibu ya? Iya, ada sama Kormi udah kita. Kormi. Kebetulan ketua Kormi kita Pak Januarizal, sekretaris Lamus. Kormi itu artinya Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kalau KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. KONI bidang olahraganya prestasi. Kalau Kormi masyarakat. Iya. Semua olahraga yang ada di masyarakat ada di Kormi. Iya, iya. Kalau KONI semua ada yang di KONI ada di Kormi, tapi yang di Kormi belum tentu ada di KONI. Itu dia. Itu perbedaannya. Iya, perbedaannya. Jadi alhamdulillah sekarang 3 tahun ini Kormi sudah marak-maraknya di Kota Dumai, dan kami di Dumai sebagai pengurus kami sekarang coba supaya masyarakat mengenal Kormi lebih luas lagi. Tapi kalau Kormi tidak bela diri aja ya Bu? Oh tidak. Semua olahraga berarti Semua ya? olahraga. Oh, iya. Dari layang-layang, main kelereng, main pakolele, galah panjang, kan olahraga masyarakat ya. Iya. Itu menjong, itu kapal-kapal yang diarahkan angin di laut sana. Ada kantornya Bu? Ada. Kalau Kormi sekarang kemarin di sebelah sini, cuma kita sekarang bergabung di KONI waktu itu. Tapi KONI sekarang udah pindah lagi di Jalan Jeruk. Iya, karena kantornya kantornya lagi. Jadi kami mungkin akan mencari tempat yang pas juga Untuk Kormi ya untuk Bu? Kormi. Karena Kormi ini komite yang memang sama dengan KONI. Memang udah sama, setara. Cuma memang kalau hal-hal yang lain mungkin sekarang lebih didulukan KONI karena KONI udah duluan gitu kan. Itu enggak masalah. Kalau jadi wasit Ibu dari umur berapa itu? Jadi wasit saya umur berapa ya? Udah berkeluarga juga. Udah berkeluarga menjadi wasit. Ya. Bahkan kalau untuk di Riau, untuk di Dumai lah ya, senior Kempo itu untuk perempuan itu saya. Misalnya ada acara nih, event tertentu, Sensei Eli ini turun ya, oke, nggak apa-apa. Misalnya untuk memperagakan gerak. Tapi kenapa tidak Ibu ikut pertandingan lagi? Kan tidak ada batas usia ya Bu? Ada sampai 35 tahun. Oh ada, sampai 35 tahun. Kalau di KONI mungkin 30-an ya. Kalau kita apa 30 apa 35. Kalau 40 berarti memang harus mencari generasi ya Bu iya, ya? regenerasi. Kalau nggak gitu ya mana mungkin ya kan. Iya, mungkin itu didorong oleh semangat saya mau melihat anak-anak muda itu mungkin tidak pun bisa seperti saya semangatnya, tapi mereka memang harus mengikuti hal-hal yang positif. Bukan kita menyalahkan HP, tidak. Yang sekarang anak-anak muda lebih terkesan dengan rebahan, melihat HP ya kan. Nah, tapi mungkin saya berharap dengan adanya mereka ikut pelatihan-pelatihan bela diri atau sebagainya lah ya, mereka lebih sedikit lupa dengan HP. Itu untuk mengikuti pelajaran Ibu di ilmu bela diri itu bayarannya gimana tuh Bu? Pembayarannya? Saya mengambil bayaran itu macam mengambil nggak mengambil ya. Saya maksudnya gimana tuh Bu? Iya. Mengambil nggak mengambil? Kalau ada di satu dojo atau di satu tempat latihan, dia itu membayar uang masuknya sekian. Kan sudah ditentukan. Udah ditentukan. Oh, kalau sama Ibu tidak. Kalau saya cuma kalau dibilang mau berapa uang masuknya, kamu bayar aja lah uang 50.000 saya bilang. Uang latihannya berapa? 25.000. Mereka sampai nggak percaya 25.000 satu bulan. Satu bulan 25.000. Jadi ini serius, saya bilang serius. Oh, satu bulannya 25.000 ya Bu ya? Iya. Itu aja saya ambil. Kalau mau beli baju sendiri silahkan. Kalau mau beli baju sama saya, ayo dikumpul uangnya saya kirim ke Jawa. Kenapa saya tidak mau menitik beratkan? Nanti kalau saya titik beratkan, mereka nanti malah tidak punya niat kan karena ada keberatan. Berarti anak-anak yang Ibu berangkatkan pertandingannya itu per bulannya bayarnya sama Ibu 25.000 ya? Iya. Waduh. Keren. Itu pun terkadang ada yang nggak bayar. Tapi saya nggak mikir itu. Yang saya pikirkan bagaimana mereka bisa maju di bela diri yang saya Alhamdulillah kami tetap bisa berangkat dan saya masih tetap bisa berlatih.
Menurut Ibu, semua anak-anak muda sekarang perlu nggak Bu ilmu bela diri itu? Menurut saya sangat, apalagi di zaman seperti sekarang ini ya. Begal ada, kejahatan di mana-mana ya Bu ya. Memang harus mengantongi ilmu bela diri ya Bu. Kita memang tidak bisa seperti si Pitung atau Ultraman atau apa ya, memang tidak bisa. Tapi setidaknya mental kita terjaga dengan adanya ilmu bela diri. Setidak-tidaknya kita tahu pada saat orang memukul kita harus bagaimana. Gitu. Walaupun kita tidak akan tertutup kemungkinan orang itu mungkin melempar kita atau apa, tapi mental kita yang sudah terjaga itu yang saya sukanya dari ilmu bela diri. Saya pernah dikejar orang pakai parang. Tuh Ibu, Ya. pernah? Karena saya bekerja di bidang tanah juga ya. Nah, jadi saya pernah mengapakan tanah orang. Jadi ada sengketa tanah, saya maju ke depannya, saya dikejar suami istri pakai parang. Saya duduk aja, saya berdiri Berdua aja. suami istri ngejar Ibu Iya, pakai parangnya. parangnya bukan main, besar, panjang gitu kan. Tapi saya tidak pernah takut. Nah, orang tua saya mengajarkan itu jangan pernah takut kalau kamu benar. Nyawa itu cuma satu, kalau tidak kamu yang pergi mereka, itu aja. Jadi saya berprinsip itu. Jadi gimana Bu akhirnya yang Ibu dikejar pakai parang itu? Dia salah paham aja. Saya bilang kita ukur lagi. Oh, akhirnya ngomong baik-baik. Tapi dia nggak baik-baik, saya aja yang baik ngomongnya. Akhirnya malu sendiri kan setelah diukur dengan aparat setempat, kelurahan lah maksudnya. Memang Ternyata, tanahnya bergeser, iya, kan iya, itu iya. kan malu ya. Jadi saya itulah deh, maksudnya itu Mentalnya, kita, iya. gitu. Bukannya kita harus. Ya, jangan takut ngelihat parang pun takut apa ya. segala macam. Kalau ya, Bu, memang ya. kita mau mati nggak pakai parang pasti mati juga. Iya Itu benar, aja. benar. Jadi nggak usah pernah takut lah, gitu aja. Selain ini ada lagi organisasi yang Ibu geluti nggak? Selain Korni, Wasit, bela diri. Banyak saya mau diajak teman-teman tuh, tapi saya suka pilih-pilih gitu. Pilih-pilihnya gini, saya bisa menyatu Kak dengan apa yang saya ikutin. Saya tidak suka orang masuk ini harus ikut. Berarti Ibu tidak suka ikut-ikut ya, memang dari Enggak, hati. enggak ya, Bu, suka. ya? Saya lihat manfaatnya bagi diri saya. Iya. Saya lihat manfaatnya untuk pergaulan saya. Saya manfaatnya untuk kedepannya apa hasilnya. Bukan hanya untuk kumpul-kumpul kesana kemari itu. Saya enggak. Harus ada hasil ya Bu ya. Harus ada hasil. Iya, Betul, itu dia. Untuk apa kita membuang waktu kalau memang feedbacknya nggak ada ke kita ya? Iya, Nah, itu yang saya membuang-buang waktu. Enggak, Lebih bagus ngurus anak ya Bu ya. Ah, itu lebih suka saya rebahan di rumah kalau Iya, memang nggak ada iya, kegiatan, kan gitu. iya. Nah, boleh tanya nanti kalau sama manajer kita ini, saya orangnya macam mana kalau bekerja? Oh, iya, dia bilang Ibu ini memang terlalu memanage. Ya, di Do My Vision, di mana saya orangnya nggak suka main-main kalau bekerja. Mau panas, mau hujan, saya tetap ikut hadir. Kalau sudah dipercayakan gitu. Berarti teman-teman pada ngajak Ibu ikut berorganisasi, tapi Ibu tidak meminati karena tidak di hati juga ya Bu ya. Ya, saya nggak suka deh Berarti kalau memang di ilmu bela diri nih yang Ibu pegang satu-satunya sekarang ya. Iya, ya itu. Karena memang event-event terlalu banyak yang harus saya pikirkan. Ini banyak sekali event yang bekerja kejaran ini. Nah, ini Pornas yang akan datang, ini pelatihan wasit yang harus saya handle gitu kan. Dalam waktu dekat ini cuma yang bulan 5-nya aja Bu. Iya, untuk itu. Tapi saya harus mempersiapkan atlet untuk 2025 kan, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Iya. Bu, ya. Kalau sekarang murid Ibu yang di LAM ini banyak? Lumayan. Lumayan ya. Nah, saya ngajarnya sampai ke SMA 7. Kamu tahu SMA 7 gurun panjang. Oh. Hanya untuk mengembangkan BKI. 30 kilo Jauh dari itu. sini. Iya jauh. Pakai motor Ibu tuh. Kadang kadang ya itulah pakai adalah kendaraan lain sedikit. Di situ rutin juga Bu. Rutin setiap minggu. Setiap minggu. Kenapa tidak digabungkan sama LAM aja Bu? Dia kan sekolah, eskulnya. Oh berarti eskulnya. Oh Ibu berarti mengajar di sekolah ya jatuhnya ya. Dulu banyak saya sekolah eskulnya, tapi karena saya udah nggak terhandle, tak tercover, jadi saya pilih aja. Dulu di STM Persada saya, SMK Negeri 2 banyak saya. berarti Ibu mengajar di sekolah-sekolah ya. SMP 4 saya. Jadi harus tidak bisa apa lagi, nggak bisa terkejar. Ya. Oke. Baik, mungkin itu saja bincang-bincang kita bersama Ibu Eli. Ya.
beliau adalah sesosok perempuan yang tangguh. Perjuangan Bu Eli ini luar biasa dari SD, SMP, SMA dan sekarang menjadi wasit dan mendalami ilmu bela diri. Perjuangan beliau luar biasa, mengharumkan nama orang tua, keluarga. Mungkin teman-teman atau yang kenal sama Bu Eli bisa komentar di link YouTube kami. Bagi komentarnya yang menarik, momen-momen apa saja yang terkenang tentang Bu Eli, terkait Bu Eli, boleh di komen. Iya, nanti komentarnya yang paling unik itu akan kami berikan giveaway. Saya Rizka Gustimirta sebagai host di podcast alumni, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya.